Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas TPKA 2023 yang beranggotakan saya Tengku Dani Zafran, Saya Monika Fitri, saya Adi Samsrauda, saya Faizal Sudasabila, Saya Ezra Fitrananda. Di sini kami akan menjelaskan video mengenai alat atenuator, di mana video ini akan berisikan tentang proses pembuatan miniatur dari alat atenuator, prinsip kerja dan juga manfaat dari alat atenuator ini sendiri. Selamat menyaksikan. Atenuator adalah alat yang digunakan dalam sistem aliran stok untuk mengurangi getaran atau pulasi tekanan sebelum stok masuk ke dalam headbox, sehingga menghasilkan lembaran kertas yang lebih rata dan seragam. Atenuator memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu air chamber, yaitu adalah ruang yang berisi udara yang memberi tekanan ke diafragma agar bisa menyerap fluktuasi tekanan pada stok. Yang kedua adalah diafragma, yaitu adalah membran fleksibel yang memisahkan stok dari udara dan bergerak untuk menyerap pulsasi aliran. Yang ketiga, air bleed pipe yaitu pipa, tempat keluarnya udara dari air chamber secara berkala yang berfungsi untuk menjaga tekanan agar tetap stabil. Yang keempat adalah air bleed valve yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol aliran air yang keluar dari air chamber. Yang kelima, air blade insert adalah komponen di dalam blade pipa untuk mengontrol jumlah udara yang dibuang. Prinsip kerja dari atenuator dimulai dari proses yang pertama, yaitu stok cair yang terdiri dari campuran air dan serat akan mengalir melalui pipa horizontal di bagian bawah unit. Proses yang kedua adalah pemisahan udara dan stok. Di dalam atenuator terdapat diafram atau selaput fleksibel yang berfungsi untuk memisahkan ruang udara atau air chamber di bagian atas dan aliran stok di bagian bawah. Nah, proses yang ketiga adalah menstabilkan tekanan dengan udara. Udara dimasukkan ke dalam air chamber secara konstan. Tekanan udara ini menekan diafragma dari atas. Saat terjadi pulasi atau lonjakan tekanan dalam aliran stok, diafragma akan bergerak naik atau turun untuk menyerap fluktuasi tersebut sehingga tekanan yang diteruskan ke headbox menjadi lebih stabil. Proses yang keempat adalah pengeluaran udara atau bleeding agar tekanan dalam udara dan air chamber itu tetap seimbang dengan tekanan yang ada pada aliran stok. Jadi udara akan dilepas secara berkala melalui air bleed pipe dan udara akan keluar melalui air bleed valve. Fungsi utama atenuator dalam sistem mesin kertas adalah untuk meredam pulsasi atau getaran tekanan yang dihasilkan oleh pompa dan komponen lainnya dalam aliran stok sebelum masuk ke headbox. Dalam proses pembuatan kertas, pompa yang mengalirkan stok sering kali menimbulkan fluktuasi tekanan yang tidak diinginkan. Aliran stok yang tidak stabil di jalur menuju headbox dapat berdampak sangat negatif terhadap kualitas kertas yang dihasilkan dalam proses pembuatan kertas. Aliran stok yang tidak stabil dapat menyebabkan ketebalan kertas menjadi tidak merata, munculnya garis-garis, serta variasi berat kertas atau yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulannya, atenuator ini bekerja dengan cara menyeimbangkan tekanan udara dan juga tekanan stok dengan menggunakan sebuah diafram fleksibel, di mana ketika terjadi lonjakan tekanan udara pada aliran stok, maka diafram ini akan bergerak dan menyerap pulsasi tersebut. Kemudian udara yang berlebihan itu akan dilepaskan melalui air bleed secara otomatis. Selanjutnya hasil dari aliran stok menuju headbox akan menjadi seragam dan juga halus. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat atenuator ini adalah gunting, kuas 1 brush, kardus, triplek thinner, cat minyak warna biru dan silver, lakban transparan, lakban kertas, lem lilin, dan korek api. Tahap pertama kita akan memotong kardus menggunakan cutter atau gunting. Kita persiapkan 3 persegi panjang dengan ukuran 15 x 15 cm dan 2 persegi panjang berukuran 15 x 30 cm untuk membuat bagian bawah atenuator atau atenuator base. Untuk membuat tabung menggunakan kardus. Satu lapisan luar harus dikupas dari kardus tersebut agar kardus bisa dibuat melengkung menjadi sebuah tabung.
kita akan membuat dua tabung. Yang paling besar memiliki diameter sekitar 50 cm, sedangkan yang lebih kecil sekitar 5 cm, dan keduanya memiliki panjang 45 cm, dan kemudian direkatkan menggunakan lem lilin. Kemudian kita melakukan proses pengecatan menggunakan cat minyak warna silver untuk bagian tabung kecil dan selebihnya menggunakan warna biru. Agar warna satu sama lain tidak sengaja tercat dengan warna lain, kami mensolusikan dengan menggunakan lakban kertas pada bagian yang tidak ingin terkena cat, dan dilepas saat sudah selesai. Kemudian part-part tersebut akan dirakit menjadi bentuk atenuator menggunakan lem lilin. Dan berikut adalah hasil dari miniatur atenuator yang kami buat. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih dan sampai jumpa.